Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Hari ini adik-adik akan belajar tentang pahlawan. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau perjuangan yang gagah berani. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar ya adik-adik. Lalu, apa yang mereka lakukan? Nah, pada gambar pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua menyayangi hewan dan binatang. Gambar yang ketiga membantu orang lain. Itulah yang dilakukan pada gambar ini. Nah, lalu bagaimana pendapat adik-adik mengenai hal ini? Kalau pendapat Bapak, semua yang dilakukan adalah sikap yang terpuji dan harus dicontoh. Lalu, hal baik apa yang bisa adik-adik contoh? Kalau Bapak, hal yang bisa saya contoh yaitu saling menyayangi makhluk hidup dan menolong sesama. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, adik-adik bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada bacaan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Adik-adik bisa lihat di halaman 2. Nah, adik-adik silakan dibaca ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahan, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Mari kita jawab bersama. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, dalam teks
tadi ada banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Mari kita tulis di sini. Pertama, membangun saluran air dan memberantas perampok. Lalu, memperbaiki aliran sungai di Gangga di daerah Cirebon. Lalu, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut. Itulah perjuangan Raja Purnawarman. Lalu, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah gigih dan berani. Ini adalah para pahlawan-pahlawan kita ya. Di sini sebelum Bapak lanjutkan, apakah adik-adik tahu ini apa? Ini pulau mana? Kelihatan ya kursor saya. Ini adalah Pulau Sumatera. Ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi tempat kita, ini Maluku, dan ini Papua. Nah, di Aceh sini, di sini kan Aceh bagian ujung. Di Aceh itu ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Lalu di sini Sumatera Selatan ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Lalu di sini di Bogor, Jawa Barat, Prasasti Ciaretewun, peninggalan Kerajaan Larumanegara. Lalu di sini ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Lalu di sini di Makassar atau Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin itu terkenalnya julukan ayam jantan dari timur. Nah, nantinya kita akan membahas kenapa Sultan Hasanuddin dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Nanti kita akan bahas ya pada pembelajaran berikutnya. Ini adalah Kerajaan Gorontalo, Makassar. Nah, setelah adik-adik mengamati gambar tadi, apa yang ingin adik ketahui tentang perjuangan mereka? Tulislah pertanyaan adik-adik di bawah ini. Sebelumnya Bapak sudah sempat menerangkan bagaimana cara membuat pertanyaan. Masih ingat kan? Nah, membuat pertanyaan itu sebaiknya diawali apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana, atau pakai rumus adik simbah atau 5W tambah 1H. Nah, ini adik-adik bisa buatkan pertanyaan. Contohnya, siapa raja dari Aceh, di mana Sultan Hasanuddin Muda. Nah, seperti itu ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah adik-adik mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Adik-adik akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus.
Nah, adik-adik silakan tulis dulu di buku tematiknya sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Perhatikan, kalau kita menyentuh sebuah gelas, maka cahaya tersebut akan menembus benda bening tersebut. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Perhatikan, ketika adik-adik menyentuh sebuah cermin, maka cahaya tersebut akan terpantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan, ketika adik-adik memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas. Kesimpulan, nah, hari ini kita telah mempelajari menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menyampaikan laporan percobaan tentang cahaya. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam seperti pengaruhnya bagi masyarakat sekitar. Nah, adik-adik, hari ini silakan ditulis tadi sifat-sifat cahaya 1, 2, 3, 4. Kemudian kerjakan tugasnya, yaitu membuat pertanyaan terkait para pahlawan yang ada di Indonesia. Oke, baik adik-adik, untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.